Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu semua, izinkan saya Dani Nugraha, mahasiswa MM UNJ yang akan menyampaikan terkait mengenai proposal penelitian saya. Sebelum saya menyampaikan terkait mengenai materi proposal penelitian, saya menyampaikan banyak terima kasih pada dosen pembimbing, Prof. Ketut, dan Prof. Henry yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan, dan advice sehingga selesainya proposal penelitian ini. Dalam materi yang akan kita sampaikan nanti terbagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Di dalam pendahuluan, kami coba menyampaikan terkait mengenai perkembangan industri kelapa sawit. Seperti kita ketahui, perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia sangat pesat. Dilihat dari data BPS tahun 2015, luas lahan yang kita tanam atau kita sebut planted area itu 31,07 juta hektar. Dibandingkan dengan di tahun 2019, ada kenaikan menjadi 48,42 juta hektar. Artinya sangat cepat untuk penambahan luas lahannya di antara tahun 2015 sampai tahun 2019. Baik, Bapak dan Ibu semua, akibat dari luas lahan tersebut atau planted area tersebut berdampak kepada apa? Adalah berdampak kepada produksi minyak mentah atau kita sebut di dalam dunia perkebunan kelapa sawit kita sebut adalah CPO atau crude palm oil. Produknya di tahun 2015 produksinya adalah 11,26 juta ton CPO. Dan di tahun 2019 kenaikan menjadi 14,6 juta ton CPO. Nah, dari hasil gambaran yang ada di dalam data BPS tahun 2019, kita ketahui hasilnya berdampak ke dalam hasil terhadap produk domestik bruto sebesar 12,37% untuk perekonomian Indonesia di tahun 2019. Hal ini mengakibatkan juga dominansi subsektor perkebunan 3,27% terhadap total PDB ini sendiri. Ini berdasarkan data dari BPS, dan yang menjadi catatan penting juga di dalam dunia perkebunan kelapa sawit ternyata menyerap sekitar 17 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Artinya 17 juta lapangan pekerjaan ini masuk ke dalam dunia perkebunan kelapa sawit baik di perusahaan swasta, BUMN, ataupun perusahaan perorangan atau disebut biasanya koperasi ya. Nah, dalam pencapaian ini tidak bisa terlepas dari namanya MAN, itu ya, pengelolaan sumber daya manusia. Di dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan menyerap 17 juta lapangan pekerjaan Indonesia diperlukan sistematika untuk pengelolaan sumber daya manusia ini. Karena dengan jumlah yang sangat banyak di dalam perusahaan itu sendiri, kalau tidak dikelola dengan baik, akan terjadi gangguan dalam pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri. Riyadi pernah menyampaikan juga ya, bahwa kegagalan mengolah sumber daya manusia dapat mengakibatkan timbulnya gangguan dalam pencapaian tujuan perusahaan, baik dalam kinerja, profit, maupun kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Artinya sangat penting. Selain man, mesin, metode, ya, money adalah yang paling penting kembali adalah man, manusia. Bagaimana mengolah sumber daya manusia itu sendiri. Hal tersebut berdampak ke dalam perusahaan yang namanya PT Bumi Tama Gunajaya Agro. PT Bumi Tama Gunajaya Agro ini adalah perusahaan swasta yang sangat berkembang pesat dengan luas lahan saat ini adalah 186.413 hektar. Maaf. Nah, perkebunan di PT Bumi Tama Gunajaya Agro terletak di 3 provinsi. Ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau Pekanbaru dengan jumlah pabrik 15 pabrik atau 15 mil pabrik kelapa sawit. Jumlah tenaga kerjanya 1.391 orang. Merujuk kepada paparan pertama saya bahwa perkebunan kelapa sawit ini menyerap sangat banyak tenaga kerja. Dengan 1.390 karyawan level staff yang bekerja di perusahaan BGA ini diperlukan pengolahan sumber daya manusia yang
sistematik, harus dikelola dengan baik. Kalau tanpa dikelola dengan baik, ini akan mengakibatkan tadi adalah, contohnya adalah profit atau keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau tidak dikelola dengan baik, dampaknya adalah ke dalam kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana proses kriteria penilaian kinerja yang ada di PT BGA? Kalau kinerja individu tidak tercapai, dampaknya kemana? Adalah dampaknya ke dalam kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, kriteria penilaian kinerja karyawan yang ada di PT BGA ini sendiri terbagi ke dalam 5 rating atau 5 nilai angka, dari mulai nilai 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ini ada nilai mutunya. Jadi kalau misalkan ratingnya 1, 0 sampai 60, itu 0 nilai poinnya. Begitupun nilai 2, 60 sampai 75, itu adalah 10 atau kita sebut fair. Begitupun sampai ke 5. Nilainya 100, dia memenuhi segala target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, nilainya adalah 50, nilai mutunya excellent. Nah, praktek penilaian performance appraisal yang ada di BGA ini sendiri terhadap employee-nya ada di dalam suatu siklus yang disebut performance management system, baik dari mulai target setting atau kita sebut dengan performance contract. Setelah itu ada performance monitoring, biasanya sambil berjalan di tahun tersebut, apakah per periodik, per kuartal, semester, sampai dengan akhir tahun. Di dalam tahapan itu ada namanya monitoring kinerja, di dalam tengah tahun ataupun tadi kuartal. Nah, di akhir, biasa di BGA ini sendiri dilakukan namanya performance appraisal atau penilaian akhir tahun. Di dalam penilaian akhir tahun ini sendiri, di PT BGA ini sendiri, mempunyai catatan bahwa hasil nilai PA tiap karyawan itu akan memunculkan vitality curve atau kurva normal, di mana dalam kurva normal itu sendiri terbagi ke dalam 3 bagian besar. Kalau misalkan performanya itu baik sekali atau di kelompok baik gitu ya, dalam vitality curve itu sendiri, itu ada persentasenya. Persentasenya adalah 5-10%. Dan kalau misalkan di dalam meet expectation, metode rata-rata, di kurva normal yang paling tinggi seperti itu 70%. 70% artinya cukup tinggi kalau misalkan di rata-rata, meet expectation sendiri. Nah, di paling bawah atau paling sebelah kanan itu adalah yang low performance. Setiap tahun PT BGA ini pasti akan muncul 10-20%-an yang dianggap nilainya adalah low performance atau not perform, kita sebut sini ya, atau need improvement dan not perform. Itu mau tidak mau, kalau misalkan employee-nya tidak mencapai performance kinerja dari 1.391 karyawan itu akan masuk ke dalam kategori low performance-nya kurang lebih 5-10% di low performance. Nah, ancamannya apa? Kalau misalkan seperti itu, kami melihat bahwa pertumbuhan industri kelapa sawit ini menyebabkan persaingan yang semakin kompetitif. Seperti kita ketahui tadi, perkembangan kelapa sawit sangat tinggi. Perusahaan akan berusaha untuk memelihara kelangsungan hidup di masa depan atau sustain. Hal ini didukung oleh setiap karyawannya itu sendiri yang mencapai performance kinerja. Tuntutan kinerja akan berlaku kepada semua karyawan di dalam tiap perusahaan, termasuk salah satunya adalah karyawan generasi Y atau milenial, rentang kelahiran tahun 82 sampai tahun 2000. Jumlah populasi di PT BGA, khususnya di karyawan milenial ini sampai dengan 70% karyawannya terdiri dari generasi Y atau milenial. Nah, dengan keunikan karyawan milenial yang ada di PT BGA ini, mereka akan mempersepsikan setiap tuntutan kinerja yang ada dengan respon yang berbeda. Karena tergantung dari keunikan karyawan itu sendiri. Sehingga hal ini dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat kecemasan dan employee engagement. Artinya, tuntutan kinerja yang diberikan oleh perusahaan akan dipersepsikan berbeda oleh setiap karyawan. Salah satunya adalah karyawan generasi milenial itu sendiri. Karena tuntutan kinerjanya harus dianggap baik dan perform. Kalau tidak perform, dia masuk kategori low performance yang tadi disampaikan, ada persentasenya. Itu bakal meningkatkan tingkat kecemasan. Kalau tidak, kalau dia low performance, dia secara tidak langsung akan, setelah dikembangkan, pasti akan di layout atau dikondisikan, bahasa kitanya.
Dan ini dari tingkat kecemasan ini berdampak juga ke dalam employee engagement. Nah, dari kecemasan yang dirasakan oleh setiap karyawan generasi milenial ini akan berdampak ke dalam aspek somatik, kognitif, emosi, dan perilaku. Hal ini berdasarkan dari Seligman tahun 2007. Masalahnya apa yang terjadi dari perusahaan PT BGA ini sendiri? Dengan tuntutan kinerja sekaligus keunikan dari karyawan yang ada di generasi milenial. Ternyata di PT BGA ini kita evaluasi dalam 3 tahun terakhir memiliki tingkat turnover karyawan di atas 5%. Ini menjadi suatu catatan dari PT BGA, dari hasil interview bersama dengan HR, bersama dengan karyawan-karyawan, bahwa karyawan ada memberikan feedback terhadap tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi, penghasilan yang kurang, lokasinya sangat pedalaman, tidak bisa cuti dengan kondisi dalam 2 tahun terakhir kondisinya pandemi atau faktor lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan kepada karyawan, membuat sebagian besar karyawan merasa cemas dengan tuntutan kinerja, lokasi, tidak bisa cuti, tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi. Ini menjadi catatan dan tambahan informasi buat peneliti. Tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi ini di dalam masa pandemi, di mana lokasi kerja tadi disampaikan adalah cukup di pedalaman, karena namanya lokasi perkebunan, tidak ada yang di kota, ini berdampak pada kecemasan dan rasa antusias engage untuk berkomitmen terhadap pekerjaan dan kinerjanya. Sehingga kami coba rumuskan dari beberapa fakta-fakta sekaligus dari hasil interview bahwa perusahaan diperlukan pengolahan sumber daya manusia yang sistematik dan terpadu dalam mengatasi kecemasan rasa antusias engage untuk berkomitmen terhadap pekerjaan dan kinerjanya. Oleh karena itu diperlukan manajemen pengetahuan terkait pemahaman resiliensi atau daya lenting dalam menghadapi kecemasan dan employee engagement terhadap kinerja karyawan generasi milenial. Sehingga kami perlu merumuskan masalah dalam satu kalimat sehingga mewakili dari permasalahan-permasalahan yang muncul tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh resiliensi memediasi kecemasan dan employee engagement terhadap kinerja karyawan generasi milenial di PT Bumi Tama Guna Jaya Agro. Nah, dari hal tersebut, kami coba mendetailkan terkait mengenai rumusan-rumusan masalah tersebut. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh kecemasan terhadap resiliensi karyawan generasi milenial di PT BGA? Apakah terdapat pengaruh employee engagement terhadap resiliensi karyawan generasi milenial di PT BGA? Apakah terdapat pengaruh kecemasan terhadap kinerja karyawan generasi milenial? Dan apakah terdapat pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan generasi milenial? Poin kelima, apakah terdapat pengaruh resiliensi terhadap kinerja karyawan generasi milenial? Dan yang keenam, terdapat pengaruh kecemasan. Apakah terdapat pengaruh kecemasan terhadap kinerja melalui resiliensi karyawan generasi milenial? Dan yang terakhir adalah apakah terdapat pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan melalui resiliensi karyawan generasi milenial. Hal-hal ini yang menjadi rumusan masalah yang akan kita teliti nanti. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh kecemasan terhadap resiliensi karyawan generasi milenial, untuk menganalisis pengaruh employee engagement terhadap resiliensi karyawan generasi milenial. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kecemasan terhadap kinerja karyawan. Poin keempat, menganalisis pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan milenial. Dan kelima, menganalisis pengaruh resiliensi terhadap kinerja karyawan milenial. Dan yang poin keenam adalah menganalisis pengaruh kecemasan terhadap kinerja melalui resiliensi karyawan generasi milenial di PT BGA. Dari penelitian yang akan kami lakukan nanti terbagi ke dalam dua manfaat penelitian. Yang pertama bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengelolaan dan pengembangan karyawan secara psikis guna meningkatkan performa kinerja yang optimal dengan melihat karakteristik dan keunikan karyawan itu sendiri. Dan bagi peneliti tidak mau, ini diharapkan bermanfaat sebagai pendalaman ilmu sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah implementasi ilmu psikologi dalam praktek pengelolaan karyawan, khususnya di bidang perusahaan perkebunan. Di dalam tinjauan pustaka, di bab kedua, kami coba menyampaikan beberapa teori-teori sekaligus keterkaitan antara penelitian-penelitian sebelumnya.
Yang pertama adalah terkait mengenai employee performance atau kinerja karyawan. Disampaikan bahwa dalam kinerja karyawan ini adalah pencapaian tugas tertentu yang diukur dengan standar akurasi, kelengkapan, biaya, dan kecemasan dan kecepatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam generasi milenial saya menggunakan teorinya dari Strauss and Howe yang menyatakan bahwa generasi milenial ini kelahiran tahun 82 sampai tahun 2000. Terkait dengan kecemasan, sekaligus menyampaikan keadaan psikologis dan fisiologis yang ditandai oleh komponen somatik, emosional, kognitif, dan perilaku. Ini ada perasaan takut atau khawatir yang tidak menyenangkan. Di dalam employee engagement, Scovelli menyatakan bahwa suatu keadaan mental yang positif dari karyawan terhadap pekerjaannya. Di resiliensi disampaikan di Wagnall and Young, ini disampaikan bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dalam menghadapi kesulitan hidup. Baik, beberapa tinjauan pustaka keterkaitan tiap dimensi-dimensi yang ada, beberapa judul penelitian kami sampaikan hampir sampai 21 judul penelitian keterkaitannya di dalam 4 variabel yang kita tentukan. Kerangka berpikir dan hipotesis penelitian kita buatkan ke dalam 7 hipotesis penelitian. Yang pertama adalah terdapat pengaruh positif kecemasan terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh positif employee engagement terhadap resiliensi karyawan, ini diwakili dengan tanda H2. Di H3-nya adalah terdapat pengaruh positif kecemasan terhadap kinerja karyawan. Di H4-nya terdapat pengaruh positif employee engagement terhadap kinerja karyawan. Poin 5-nya terdapat pengaruh positif resiliensi terhadap kinerja karyawan. Poin 6 terdapat pengaruh negatif kecemasan dengan kinerja melalui resiliensi. Dan hipotesis ke-7 terdapat pengaruh positif employee engagement dengan kinerja melalui resiliensi karyawan. Itu bab 2 yang saya sampaikan tadi. Kita masuk ke dalam bab 3. Di dalam bab 3 saya akan coba menyampaikan terkait mengenai pendekatan penelitiannya. Di dalam pendekatan penelitian, secara khusus kita akan menganalisis pengaruh tingkat kecemasan dan employee engagement terhadap kinerja karyawan milenial dengan resiliensi sebagai variabel interveningnya. Penelitian ini menjelaskan antara hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan saya teliti nanti. Objek penelitiannya di dalam ini adalah staf operasional generasi milenial, adalah kelahiran tahun 82 sampai tahun 2000 yang berada di lingkungan PT Bumitama Gunajaya Agro yang kita identifikasi sejumlah 439 orang. Jenis dan sumber data penelitian kami bagi menjadi 2, baik itu data primer dan data sekunder. Dalam data primer, data yang diperoleh peneliti dengan cara pengisian kuesioner oleh responden itu sendiri, baik itu oleh atasannya maupun oleh karyawannya itu sendiri. Yang kedua adalah data sekunder, data yang diambil dari sumber tidak langsung, memberikan data kepada pengumpul data, seperti textbook, jurnal, maupun artikel referensi di media elektronik. Baik, dalam metodologi penelitian, kami menggunakan, tadi ada populasinya, 439 orang. Di dalam populasi dan sampel itu sendiri, samplingnya kita menggunakan teknik purposive sampling. Yang dimaksud adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel berdasarkan realita yang ada di lapangan dengan ketentuan dan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pasti harus bersedia mengisi angket terlebih dahulu. Yang kedua, rentang usia milenial, tadi kelahiran tahun 82 sampai tahun 2000. Poin 3, masa kerja di PT BGA itu sendiri minimal adalah 2 tahun dengan mempertimbangkan dia sudah mengetahui tuntutan kinerjanya, artinya proses adaptasi dengan lingkungan, dengan culture yang ada dalam perusahaan, si karyawan milenial ini sudah ketahui. Nah, kita coba lihat di dalam posisinya itu sendiri ada beberapa kelompok, 3 kelompok besar. Yang pertama adalah di bidang operasional agronomi, operasional mill, sekaligus operasional traksi dan workshop. Secara populasi tadi disampaikan di awal jumlahnya adalah 439 orang. Nah, dari sampel millennial generation yang kita coba identifikasi adalah 210
karyawan milenial. Teknik pengumpulan data yang akan kita lakukan nanti menggunakan teknik angket dan studi pustaka. Di dalam angket sendiri, kita terbagi ke dalam beberapa kuesioner, baik itu kuesioner kecemasan, employee engagement, resiliensi, dan kinerja pegawai. Khusus di dalam kuesioner kinerja pegawai, yang akan melakukan atau yang akan mengisi kuesioner tersebut adalah atasannya langsung, sehingga mengetahui quality ataupun quantity dari kinerja timnya atau anak buahnya. Nah, di dalam pertanyaan-pertanyaan nanti menggunakan skala Likert dari mulai 1 sampai dengan 5. Di dalam teknik pengumpulan data yang kedua adalah studi pustaka. Studi teknik mengumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, mempelajari buku-buku baik literatur, jurnal, referensi. Baik, dari variabel-variabel yang ada, saya mencoba untuk mendefinisikan secara operasional tiap variabel-variabel yang ada. Yang pertama terkait mengenai kinerja pegawai. Kita menggunakan sumber dari Metis and Jackson tahun 2008. Kinerja karyawan ini sendiri adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Indikatornya dibagi ke dalam 5 bagian: kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kerjasama, dan kehadiran. Subindikatornya kita terjemahkan ke dalam beberapa subindikator dalam indikator tersebut. Poin yang ketiga adalah variabel yang kedua, itu adalah kecemasan. Kita menggunakan definisi dari Seligman et al. Dalam Gunawan tahun 2007, yang menyatakan bahwa kecemasan adalah keadaan psikologis dan fisiologis yang ditandai oleh komponen somatik, emosional, kognitif, dan perilaku. Indikatornya kita bagi menjadi 4, baik itu somatik, kognitif, emosi, dan perilaku. Kita terjemahkan kembali ke dalam subindikator sebelum kita buatkan ke dalam kuesioner-kuesioner yang kita buat. Variabel yang ketiga adalah terkait mengenai employee engagement. Kita menggunakan teori dari Baker tahun 2006, di mana menyatakan variabelnya dari konsep variabelnya adalah suatu perasaan terikat seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Indikatornya terbagi ke dalam 3, baik itu vigor, dedication, dan absorption. Poin yang terakhir adalah variabel yang terakhir adalah mengenai resiliensi. Resiliensi kita gunakan dari Wagnall and Young tahun 93, di mana pengertiannya adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dalam menghadapi kesulitan. Nah, ini terjemahkan kembali ke dalam beberapa indikator, baik itu kekerasan hati atau tekun atau ulet, keseimbangan batin atau ketenangan hati, kebermaknaan, kemandirian, dan keberadaan diri individu. Baik, Bapak dan Ibu, sekian proposal dari penelitian saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari proposal penelitian ini masih banyak yang perlu kita perbaiki dan perlu banyak masukan dari Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan proposal penelitian ini bisa berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Mohon masukan dan koreksi dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.